MK dikabarkan akan mengabulkan permohonan untuk sistem pemilu kembali ke proporsional tertutup. Hal ini diungkapkan oleh pakar ilmu tata negara, yaitu Profesor Denny Indrayana yang juga merupakan mantan Wakil Menteri Kementerian Hukum dan HAM pada zaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Profesor Denny Indrayana menyatakan bahwasanya beliau mendapatkan informasi dari sumber yang valid bahwasanya MK akan segera memutuskan bahwasanya kita akan segera kembali ke pemilu dengan sistem proporsional tertutup. Nah, kalau kita melihat dari beberapa sidang di MK mengenai sistem pemilu apakah ke proporsional tertutup atau proporsional terbuka, kita melihat bahwasanya memang kecenderungan pertanyaan-pertanyaan hakim MK ini memang ada mengarah bahwasanya akan kembali ke sistem proporsional tertutup. Seperti ada salah satu pertanyaan dari majelis hakim, kalau misalnya sistem proporsional tertutup ini diberlakukan, apakah sebaiknya dijalankan untuk pemilu tahun 2024 atau untuk pemilu tahun 2029? Dan beberapa pertanyaan lain yang menjurus bahwasanya kecenderungan hakim MK untuk mengabulkan permohonan sistem pemilu kembali ke proporsional tertutup. Nah, mengenai hal ini juga mendapatkan tanggapan dari Menko Polhukam, yaitu Mahfud MD, yang menyatakan bahwasanya jika benar ada informasi keputusan hakim MK ini bisa keluar dan dibocorkan oleh pihak lain, sementara MK sendiri belum mengumumkan keputusannya atau sidang keputusan untuk hal ini diputuskan, belum ada. Nah, jadi akan diselidiki siapa yang membocorkan informasi tersebut. Dan untuk hal ini juga Denny Indrayana juga dilaporkan ke polisi dengan tuduhan membuka rahasia negara ke muka publik. Kalau kita mendengar dari penjelasan dari Denny Indrayana menyatakan bahwasanya dari 9 hakim MK, 6 menyatakan setuju kembali ke proporsional tertutup. Sementara yang 3 menyatakan tidak setuju untuk kembali ke proporsional tertutup. Nah, apa impact-nya jika misalnya sistem pemilu ini kembali ke proporsional tertutup? Tentunya partai-partai politik nanti akan kembali melakukan revisi apakah benar nanti daftar peserta pemilu ini berdasarkan nomor urutnya apakah sudah pas atau tidak. Dan juga tentunya strategi bagi para peserta pemilu, yaitu calon legislatif, tentunya akan sangat berbeda bila proporsional tertutup dibandingkan proporsional terbuka. Dan pastinya para calon-calon anggota legislatif ini akan sangat mengincar nomor urut yang tinggi, nomor urut 1, 2, atau 3, tergantung dari dapilnya masing-masing. Nah, bagaimana nanti implementasinya di lapangan? Apakah sistem proporsional tertutup ini bisa menyebabkan kaos seperti yang diungkapkan oleh SBY, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono, yang mengatakan bahwasanya sangat riskan untuk merubah sistem pemilu di tengah proses perjalanan tahapan pemilu yang sudah berlangsung saat ini. Menarik untuk kita simak bahwasanya sistem proporsional tertutup ini didokong atau disokong oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, atau didukung oleh PDIP. Sementara sistem proporsional terbuka itu didukung oleh 8 partai, yaitu di luar PDIP, yaitu Partai Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PAN, PKS, Nasdem, dan P3. Nah, apakah 8 lawan 1 ini yang lebih unggul adalah PDI Perjuangan sebagai partai berkuasa? Kalau kita melihat bahwasanya beberapa hari terakhir keputusan MK ini juga telah mengabulkan perpanjangan masa jabatan dari komisioner KPK yang biasanya 4 tahun diperpanjang menjadi 5 tahun. Kita melihat bahwasanya agak sedikit aneh kenapa untuk hal-hal penting dari berorganisasi atau bernegara di Indonesia diputuskan oleh 9 orang
hakim MK. Apa gunanya DPR dan pemerintah yang membuat undang-undang tiba-tiba di MK digugat dan bisa dimenangkan. Nah, bagaimana nanti hasil akhir dari keputusan MK ini? Mari kita saksikan. Kalau tidak salah, keputusan ini akan dalam beberapa hari ini akan diumumkan oleh MK. Apakah proporsional tertutup atau proporsional terbuka?